Halo Sobat Perludem, kembali lagi di Liputan Khusus Rumah Pemilu bersama saya Anissa Alfat. Kali ini kita akan membahas mengenai penyalahgunaan AI pada pemilu di Asia. Dan juga kita akan coba merumuskan solusi untuk permasalahan demokrasi digital ini. Liputan khusus kali ini merupakan keynote takeaway dari acara RightsCon 2025 di Taiwan pada 24 hingga 27 Februari kemarin. Sobat Perludem, pemilu di negara Asia, termasuk Indonesia, semakin terancam oleh penyalahgunaan teknologi informasi, terutama kecerdasan buatan atau AI. Penyebaran disinformasi secara digital semakin canggih, seperti konten deepfake, disinformasi, dan lain-lain. Hal ini menjadi senjata ampuh yang digunakan oleh aktor politik untuk mempengaruhi pemilih, merusak reputasi pemilih, bahkan merusak integritas demokrasi. Ini merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi kita semua, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara berkembang di Asia. Di seluruh dunia, penggunaan teknologi seperti AI dalam politik semakin menimbulkan ancaman serius terhadap demokrasi. Salah satunya melalui manipulasi konten digital. Praktik manipulasi konten digital menggunakan AI terjadi di banyak negara, utamanya di Asia. Kasus yang terjadi di India pada pemilu 2024 menjadi contoh nyata bagaimana AI dapat digunakan untuk menyesatkan publik dengan konten yang tidak hanya palsu, tetapi juga menyesatkan dengan cara yang sangat meyakinkan. Sebagai contoh, pada forum RightsCon 2025 di Taipei, Tarunima Prabakar, seorang peneliti dan pakar disinformasi, mengungkapkan adanya praktik penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten deepfake yang digunakan untuk memberikan endorsement kepada salah satu kandidat. Yang menarik perhatian adalah pembuatan video endorsement tersebut merupakan tokoh politik yang sudah meninggal, yang seolah-olah mendukung salah satu kandidat tertentu. Dejavu ya teman-teman. Kalau Sobat Perludem cermati, fenomena seperti ini juga terjadi di Indonesia. Munculnya video deepfake yang menampilkan sosok Soeharto, yakni Presiden kedua Indonesia yang sudah meninggal tentunya, yang mengkampanyekan Partai Golkar pada pemilu 2024 kemarin. Dalam video tersebut, teknologi AI berhasil memanipulasi gambar dan suara dengan wajah Soeharto untuk meyakinkan pemilih bahwa tokoh tersebut masih hidup dan mendukung partai tertentu. Keberadaan konten seperti ini sangat meresahkan teman-teman karena memanfaatkan simbol-simbol sejarah untuk tujuan politik yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil pemilu. Sementara itu, di Pakistan, menurut Nick Haddad, pendiri dan direktur eksekutif Digital Rights Foundation, pemilu di negara tersebut menunjukkan pola disinformasi yang memiliki permasalahan terkait isu gender. Isu ini menjadi sangat signifikan di mana kampanye hitam seringkali menargetkan kandidat perempuan dengan menyerang kehidupan pribadi mereka. Misalnya, pemberitaan yang mengaitkan calon perempuan dengan skandal pribadi atau bahkan skandal seksual yang tidak pernah terjadi. Namun, hal ini direkayasa dengan AI. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana politisi perempuan menjadi sasaran utama disinformasi dan kampanye hitam berbasis gender. Bentuk serangan pada ranah digital ini semakin menyudutkan politisi perempuan dan juga menghilangkan rasa aman perempuan dalam berpolitik. Pasalnya, serangan-serangan ini berpotensi mengalihkan perhatian publik dari kebijakan dan visi misi politik yang seharusnya menjadi fokus utama, tapi justru mengarah pada penghinaan terhadap integritas pribadi politisi perempuan. Sementara itu, politisi perempuan di Taiwan menjadi target video deepfake yang memperlihatkan mereka dalam situasi yang tidak pantas, seperti video skandal seksual yang sepenuhnya dimanipulasi. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menambah tantangan dalam upaya menjaga kesetaraan gender di dunia politik. Penyalahgunaan teknologi seperti ini tidak hanya merusak karir politisi perempuan, Sobat Perludem, tetapi juga merusak proses demokrasi dengan menambah ketidakpercayaan terhadap informasi yang beredar.
Hal ini perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu di Indonesia secara khusus dan pada tingkat internasional secara luas. Lalu, bagaimana tawaran solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut? Kami menyimpulkan bahwa ada dua cara advokasi yang dapat dilakukan. Pertama, advokasi terhadap platform sosial media yang menjadi tempat utama disinformasi berkembang. Salah satu langkah advokasi yang bisa ditempuh adalah melalui kebijakan pada level regional yang mengatur platform media sosial. Advokasi pada tingkat regional bisa dilakukan dengan menghimpun berbagai permasalahan di negara-negara tetangga yang memiliki kesamaan pola gangguan informasi maupun penyalahgunaan AI seperti di Indonesia, India, dan Pakistan. Dengan konsolidasi pada tingkat regional, advokasi yang dilakukan bisa menambah kekuatan dan legitimasi untuk mencegah beredarnya konten bermasalah dan konten yang dapat merusak proses pemilu dan merusak reputasi politisi, utamanya politisi perempuan. Kedua, advokasi kepada pemerintah untuk mendorong lahirnya regulasi yang lebih spesifik terkait penggunaan AI dalam pemilu. Selain itu, regulasi tersebut juga harus memberikan ruang bagi kandidat politik untuk mengajukan permohonan investigasi terhadap konten deepfake atau informasi palsu yang menyerang mereka. Kebijakan ini mengadopsi kebijakan yang telah diterapkan di Taiwan dalam memerangi manipulasi AI dalam pemilu. Langkah ini akan memberikan perlindungan yang lebih kepada kandidat dari gangguan informasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Itu dua solusi yang coba kami rumuskan. Menurut Sobat Perludem, apa sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan AI dan penyebaran disinformasi? Boleh tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.